Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 221185201071, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 21 kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Psikologi Kepelatihan, yang mana di dalam video ini saya akan membahas 5 poin mengenai komunikasi. Apa itu komunikasi? Perlu diketahui bahwasannya komunikasi ialah suatu proses interaksi sosial yang dilakukan individu maupun kelompok. Nah, komunikasi itu sendiri bertujuan yaitu sebagai memberi informasi ataupun menerima informasi. Nah, pada umumnya komunikasi itu dapat dilakukan melalui dua aspek. Yang pertama ada aspek verbal, yang kedua ada aspek non-verbal. Itu tergantung kondisi dari komunikasi tersebut. Kenapa komunikasi itu penting? Poin kedua yaitu mengapa komunikasi itu sangat penting. Kita sebagai makhluk sosial perlu yang namanya proses interaksi sosial. Untuk melakukan proses interaksi sosial, kita perlu melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan komunikasi yang efektif, orang dapat memahami satu dengan yang lainnya lebih baik, dapat menghindari konflik yang tidak diinginkan, bekerjasama lebih efisien, dan dapat membangun hubungan atau kerjasama yang lebih kuat. Nah, maka dari itu komunikasi itu sangat penting sebagai kita makhluk sosial. Apa yang menyebabkan komunikasi itu penting bagi atlet dan pelatih? Atlet dan pelatih tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain yaitu target. Untuk mencapai target tersebut tentunya akan melewati langkah demi langkah, banyak melewati yang namanya rintangan-rintangan. Nah, dengan komunikasi atlet dan pelatih mungkin dapat mempermudah untuk mencapai target tersebut. Tentunya di dalam sebuah proses adanya yang namanya permasalahan, tentu ada namanya rintangan-rintangan yang akan dilewati. Nah, dengan komunikasi itu dapat memperbagus hubungan secara emosional antara pelatih dan atlet. Yang kedua, jika terjadi masalah dalam lingkungan latihan atlet dan pelatih, tentunya juga perlu komunikasi yang bagus, perlu komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi atau yang dihadapi. Nah, yang ketiga, komunikasi juga dapat memberikan motivasi. Nah, di dalam pelatihan tentunya ada di saat atlet itu mengalami yang namanya down dan kurang percaya diri untuk mencapai target tersebut. Nah, tujuan komunikasi itu juga atlet dan pelatih tentunya dapat memberikan motivasi kepada atlet. Nah, untuk mencapai target yang akan dicapainya. Nah, itulah mengapa perlu sangat penting komunikasi bagi atlet dan pelatih untuk mempermudah pencapaian akan target yang akan dicapainya. Faktor apa saja yang menghambat komunikasi antara atlet dan pelatih? Mungkin di sini saya akan mengambil 3 faktor utama. Yang pertama yaitu faktor bahasa. Faktor bahasa. Yang kedua itu tidak percaya diri faktor. Yang ketiga itu persepsi negatif. Yang pertama faktor bahasa. Faktor bahasa dalam pelatihan itu tentunya kita mempunyai perbedaan bahasa atau dialek penyebutan bahasa. Nah, ini salah satu faktor yang membuat penghambatan komunikasi antara atlet dan pelatih. Yang kedua yaitu tidak percaya diri. Nah, terkadang dari atlet atau coach, tapi banyak terjadi pada atlet. Dia mempunyai suara atau ungkapan yang akan diungkapkan, tapi dia tidak percaya diri. Nah, itu adalah salah satu faktor penghambatan terjadinya komunikasi, sehingga nantinya mungkin akan
adanya hambatan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu persepsi negatif. Terkadang atlet dia mempunyai biasanya setiap atlet itu mengetahui standar dari dirinya sendiri. Nah, itu tentunya atlet perlunya ada komunikasi ke pelatih untuk mengungkapkan standar dirinya itu. Nah, jadi kalau yang persepsi negatif ini dia mau mengungkapkan, tapi dia sudah berpikir yang negatif. Misalnya, dia mengungkapkan ke pelatih, dia sudah mikir, nanti takutnya pelatihnya nolak, ini pelatihnya marah. Nah, itu dia persepsi negatif. Nah, 3 faktor ini adalah faktor terbesar dalam kepelatihan, faktor penghambat dalam komunikasi dalam pelatihan. Kasus komunikasi yang pernah dialami dan cara menyelesaikannya. Saya memiliki pengalaman di mana saya adalah salah satu ketua alumni dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Organisasi Eksternal yang disingkat sebagai IMM. Nah, dulu dimulai dengan kami adalah suatu keluarga yang harmonis, yang keluarganya itu bagus. Nah, hingga di suatu ketika ada perselisihan paham yang membuatkan miskomunikasi antara seseorang dan seseorang. Nah, itu membuat keluarga yang tadinya harmonis itu menjadi pecah, tidak satu suara, tidak harmonis lagi. Nah, saya pikir apa yang membuat masalah ini terjadi? Nah, setelah saya usut, itu ternyata saya menemukan suatu masalah yang mana seseorang ini menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang tidak pernah diungkapkan oleh seseorang itu, tapi dia mengungkapkan ke orang lain itu bahwasanya dia melakukan gini, dia melakukan hal sebaliknya yang diomongkan oleh orang tersebut. Nah, di sini saya mencoba mengumpulkan sebuah kabinet itu sendiri. Terus saya ajak rapat evaluasi, yaitu musyawarah. Apa yang menyebabkan masalah ini terjadi? Ingin menyelesaikan masalah ini. Akhirnya dapatlah titik terangnya bahwasannya ada satu orang itu dia tidak senang dengan satu orang yang tadi. Dia tidak senang semenjak dia mempunyai kuasa, dia sedikit agak sombong, padahal itu enggak seperti apa yang dia katakan. Itu cuma masalah miskomunikasi yang mungkin dulunya dia erat, mungkin agak renggang, mungkin dia itu merasa tidak senang. Nah, itu akhirnya dikumpulkanlah semua formatur, itu diadakan rapat evaluasi. Nah, alhamdulillahnya, dan di dalam rapat evaluasi tersebut kita ingin menyelesaikan masalah perdebatan itu atau miskomunikasi itu tersendiri. Nah, akhirnya setelah sekian lama berbincang dalam musyawarah, akhirnya selesailah masalah tersebut, dan sekarang pimpinan komisi itu sendiri sudah kembali harmonis lagi. Nah, tentunya intinya masalah yang dimulai dengan komunikasi juga dapat diselesaikan juga dengan komunikasi. Makanya komunikasi itu penting. Komunikasi yang salah akan membuat masalah komunikasi, dan komunikasi yang baik akan memperbaiki komunikasi itu tersendiri lagi. Baiklah, sekian video dari saya yang membahas tentang beberapa poin mengenai komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena sejatinya kekurangan berasal dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.